Warisan dari kakekku seharusnya menjadi berkah. Tapi siapa sangka, rumah tua peninggalannya justru menyimpan rahasia kematian, kutukan, dan arwah yang tak pernah tenang. Dan semua itu terbongkar saat aku melanggar satu pesan terakhirnya. Jangan pernah bongkar rumah ini. Namaku Rangga. Aku baru saja kehilangan kakekku, Pak Wiryo. Sosok keras kepala yang menjadi kepala keluarga selama puluhan tahun. Rumahnya di daerah Parakan, Jawa Tengah. Kini diwariskan padaku, sesuai isi surat wasiat yang dibacakan notaris. Tapi ada satu kalimat dalam surat itu yang terus terngiang dalam benakku. Rumah ini boleh diwariskan, tapi jangan sekali-kali dibongkar atau direnovasi. Biarkan seperti adanya. Jangan tanyakan alasannya. Aneh, tapi aku tak terlalu menggubrisnya. Rumah itu besar, klasik bergaya Belanda, dengan halaman luas yang kini sudah ditembuhi ilalang. Aku sudah berencana menjualnya, tapi sebelum itu, kupikir sedikit renovasi akan meningkatkan nilainya. Maka aku memutuskan untuk datang ke rumah itu lebih dulu, ditemani pacarku, Dita. Rumahnya serem, Rangga. Dari luar aja udah kayak setting film horor, kata Dita sambil memeluk jaket. Aku hanya tertawa. Ya makanya nanti kita cat ulang, ganti jendela, bersihin tamannya. Jadi cakep kan? Kami masuk. Bau debu dan kayu lapuk langsung menyambut begitu pintu tua itu terbuka. Di dalam suasana seperti terjebak di masa lalu. Foto-foto hitam putih tergantung di dinding. Jam tua berdetak pelan. Dan kursi rotan di ruang tamu bergoyang sedikit terkena angin dari jendela yang terbuka. Kami memutuskan untuk menginap 2 malam. Paginya aku sudah memanggil tukang renovasi dari desa, Pak Sugeng dan anaknya, Randi. Begitu melihat rumahnya, ekspresi Pak Sugeng langsung berubah. "Mas, ini rumah Pak Wiryo ya?" Tanyanya dengan suara pelan. "Iya, kenapa?" "Dulu waktu kecil, saya sering dengar cerita kalau rumah ini ada penunggunya. Tapi ya namanya juga cerita orang desa." Aku tertawa menanggapinya. Tapi malam itu hal pertama yang ganjil mulai terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Dita membangunkanku. "Rangga, kamu dengar gak?" Aku bangun setengah sadar. "Dengar apa?" "Suara dari loteng. Ada yang geser-geser barang di atas." Kami diam. Aku menajamkan pendengaran. Memang, samar terdengar suara kayu berderak dan seperti ada sesuatu diseret di atas plafon. Tapi suara itu tak berlangsung lama. Aku mencoba menenangkan Dita. Mungkin tikus besar. Tapi pagi harinya, Pak Sugeng menolak melanjutkan pekerjaan. "Maaf mas, saya nggak bisa lanjut. Malam tadi Randi ngelindur. Nyebut-nyebut ibu tua rambut panjang yang berdiri di loteng. Padahal Randi tidur di rumah saya, bukan di sini." Aku kaget, tapi masih belum menyerah. Aku hubungi jasa renovasi dari kota. 3 orang datang. Para pekerja muda yang lebih skeptis. Mereka mulai membongkar bagian dapur belakang yang sudah lapuk. Disitulah semuanya mulai kacau. Salah satu dari mereka, Jaya, berteriak keras saat sedang mencabut papan kayu dekat dinding dapur. Kami semua lari menghampiri. "Mas, di dalam sini ada tengkorak, mas." Aku terdiam. Dita langsung pucat. Aku melongok ke dalam lubang yang mereka gali. Memang ada tengkorak manusia. Sebagian masih tertutup tanah, lengkap dengan pecahan kain batik yang membungkus tubuhnya. Kami segera lapor ke polisi desa. Beberapa jam kemudian, rumah itu dipasangi garis polisi. Petugas forensik datang. Tapi yang membuat bulu kuduku merinding adalah kata-kata salah satu petugas senior saat keluar dari dapur itu. "Ini bukan kuburan biasa. Cara menguburnya seperti dikunci secara spiritual. Seperti orang yang ingin jasad ini jangan sampai ditemukan." Malam itu aku dan Dita menginap di rumah warga. Karena rumah warisan itu kini jadi tempat olah TKP.
Tapi saat malam menjelang, aku merasa ada yang ikut bersamaku. Saat berkaca di kamar mandi rumah warga tempat kami menginap, aku melihat Dita berdiri di belakangku. Aku menoleh, ingin berbicara, tapi tak ada siapa-siapa. Dan dari cermin, perempuan itu tetap berdiri di belakangku. Rambut panjangnya menutupi wajah, dan tubuhnya perlahan melayang mendekatiku. Aku terhuyung mundur dari depan cermin. Nafasku tercekat. Sosok perempuan berambut panjang yang tadi kulihat di kaca sudah menghilang. Tapi perasaan dingin menusuk tetap membekas di leherku. Seperti seseorang baru saja membisikkan sesuatu. Aku tak berani bilang ke Dita malam itu. Ia sudah ketakutan sejak penemuan tengkorak di dapur rumah warisan kakekku. Kami sepakat kembali ke rumah kota untuk sementara waktu, menunggu penyelidikan selesai. Tapi anehnya, malam demi malam mimpi buruk terus datang padaku. Mimpi itu sama. Aku berada di dalam rumah peninggalan kakekku. Semua lampunya mati, dan di kejauhan terdengar suara langkah kaki pelan dari arah loteng. Lalu terdengar tangisan. Bukan tangis anak-anak, tapi suara perempuan parubaya terseduh-seduh. Aku selalu terbangun dengan dada sesak, dan setiap kali itu terjadi, aku merasa seperti ada bekas tangan mencengkeram di pergelangan kakiku. 2 hari kemudian, polisi menyatakan bahwa tengkorak yang ditemukan adalah perempuan usia sekitar 40 tahun. Kemungkinan besar sudah meninggal lebih dari 2 dekade lalu. Tapi tak ditemukan identitas apapun. Anehnya, mereka tidak terlalu mendalami kasus ini, hanya menyatakan kemungkinan korban pembunuhan lama dan menyarankan rumah itu tetap dikosongkan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Aku merasa seperti ada yang belum terungkap. Kakek itu pasti menyimpan sesuatu, dan aku yakin semua petunjuknya ada di dalam rumah itu. Maka aku kembali, sendirian. Sesampainya di rumah, semuanya masih ditinggal seperti semula. Aku membuka pintu perlahan dan masuk. Bau kayu tua dan udara pengap langsung menyergap. Aku berjalan menyusuri lorong, dan tatapanku jatuh pada sebuah tangga kayu kecil di belakang dapur menuju loteng yang selama ini tak pernah dibuka. Di bawah tangga itu, tertempel kertas tua yang mulai rapuh. Tulisannya nyaris pudar, tapi aku bisa membacanya. Jangan buka sebelum kau siap menerima kenyataan keluarga kita, Wirio. Aku menelan ludah, rasa takut menjalari tubuhku, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat. Tangga itu berdenging nyaring saat aku pijak satu persatu. Di atas hanya gelap dan debu. Aku menyalakan senter dari ponselku. Loteng itu sempit dengan tumpukan kardus dan peti kayu berderet. Tapi di tengah ruangan, aku menemukan sebuah kotak besi kecil yang terkunci dengan gembok tua. Anehnya, kunci gembok itu tergantung di atasnya, seperti memang disiapkan untukku. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya membuatku terduduk lemas. Foto lama. Ada kakekku berdiri di samping seorang perempuan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya lembut, tapi matanya kosong. Di belakang mereka, tampak rumah ini dan perempuan itu berdiri tepat di depan dapur. Di balik foto itu tertulis, Sari 1982. Maafkan aku. Sari? Siapa dia? Kenapa kakekku menuliskan permintaan maaf? Aku mengaduk isi kotak. Ada surat tua penuh bercak sohwatan yang tampak seperti darah. Aku membuka pelan-pelan dan mulai membaca. Untuk siapapun yang membaca ini, aku telah melakukan dosa terbesar dalam hidupku. Sari adalah adik iparku, istri dari adik kandungku yang sudah lama meninggal. Kami tinggal bersama di rumah ini, dan suatu malam, aku hilang kendali. Sari mencoba kabur. Aku tak bisa membiarkan dia pergi. Ia tahu semua rahasiaku. Maka aku menyudahi hidupnya dan menyimpannya di balik dapur. Aku bergumam,
perutku mual. Jadi kakekku seorang pembunuh, dan mayat yang ditemukan itu adalah Tante Sari. Tiba-tiba suara ketukan keras dari bawah membuatku tersenjak. Tok, tok, tok. Aku menengok ke bawah. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu semakin keras. Aku mematikan lampu senter. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara perempuan, samar, seperti dari balik dinding. Rangga, kamu udah buka kotaknya ya? Aku membeku. Jantungku berdetak sangat cepat. Suara itu bukan hanya dari bawah, tapi terasa seperti berbisik langsung ke dalam telingaku. Aku turun dari loteng, tergesa-gesa keluar dari rumah. Tapi saat mencapai pintu depan, pintu itu terkunci rapat. Padahal tadi kubiarkan terbuka. Dan dari balik jendela yang tertutup tirai, aku melihat bayangan perempuan berdiri menghadap ke arah dapur. Suaranya kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Kamu gak seharusnya tahu semua ini. Aku panik, berusaha membuka pintu depan sekuat tenaga. Tapi kunci seperti terkunci dari dalam, meskipun aku tak pernah memutarnya. Berkali-kali kutarik gagang pintu, namun tetap tak bergerak. Jendela-jendela pun tak bisa dibuka. Seakan seluruh rumah menahanku untuk tidak keluar. Aku menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin merayap di sekitar kakiku. Naik ke pundak, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang meraba tubuhku perlahan. Detik berikutnya, lampu gantung di ruang tengah mulai bergoyang sendiri. Kerak. Pintu dapur terbuka sendiri. Aku mundur perlahan, tapi tiba-tiba terdengar langkah kaki dari dalam sana. Pelan, berat, dan menyerat. Jantungku nyaris copot saat sebuah bayangan muncul. Rambut panjang, wajah penuh luka menghitam, dengan mata putih melotot, menatap ke arahku tanpa berkedip. Dia, perempuan itu, wajahnya mirip dengan yang di foto tadi. Sari. Aku berlari ke atas menutup pintu kamar bekas kakekku dan mendorong lemari ke depan sebagai penghalang. Nafasku tersengal, jantungku seperti hendak meledak. Dari bawah terdengar suara berisik, seperti furnitur diseret dan pintu dibanting. Tapi yang paling menakutkan adalah bisikan itu terus mengulang namaku. Rangga, kamu keluargaku. Kenapa kamu bongkar rahasia ini? Aku tak tahu berapa lama aku bertahan di kamar itu. Sampai akhirnya hari mulai terang dan suara-suara aneh itu menghilang. Aku keluar dengan tubuh lemas. Begitu sampai di luar rumah, aku lari sekuat tenaga. Aku kembali ke rumah di kota dan menceritakan semuanya ke Dita. Ia memelukku sambil menangis. Tapi entah kenapa sejak itu Dita mulai berubah. Wajahnya semakin pucat. Ia sering duduk diam di sudut ruangan sambil bicara sendiri. Bahkan menyebut nama Sari beberapa kali. Yang paling membuatku ngeri adalah saat malam hari, aku melihat Dita berdiri menghadap tembok selama hampir 1 jam. Tanpa suara, tanpa gerak. Aku coba bawa dia ke ustadz dan psikolog. Tapi tak ada yang berhasil. Sampai suatu malam, ia menatapku dengan mata kosong dan berkata, "Dia ikut pulang. Dia sekarang di dalam aku." Aku langsung berinding. Aku hubungi Pak Sugeng, tukang dari desa. Saat kutemui, wajahnya langsung tegang. Ia bilang sesuatu yang membuatku makin ketakutan. "Mas Rangga, rumah itu nggak boleh dibuka. Karena ada penjaga yang dipasang oleh almarhum kakek Mas. Bukan buat menjaga dari orang luar, tapi menjaga dia tetap di dalam. Kalau Mas buka, dan apalagi nemu tulangnya, bisa bahaya besar."
Aku menunjukkan surat kakek dan foto-foto yang kutemukan. Pak Sugeng langsung kaget saat melihat wajah Sari. Ya Allah, ini Mbak Sari. Dulu katanya pergi ke luar negeri. Jadi kakekmu yang... Aku mulai mengerti. Kakekku membunuh adik iparnya karena alasan yang hanya dia tahu. Tapi mayatnya tidak dikubur dengan benar, melainkan dikunci secara gaib agar jiwanya tak bisa bebas. Dan sekarang, aku sudah membuka kunci itu. Malamnya, Dita kerasukan. Ia menjerit-jerit dengan suara bukan suaranya sendiri. Suaranya berat, seperti perempuan tua. Dan ia berkata hal yang mengerikan. Kalian semua berdosa. Aku dibunuh. Aku dikurung. Aku cuma mau keadilan. Aku dan Pak Sugeng berusaha menenangkan, membacakan doa, tapi tubuh Dita semakin liar. Matanya melotot, bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar darah segar. Saat akhirnya ia pingsan, kami mendapati tulisan di dinding. Tertulis dengan darah. Bawa aku pulang ke tempatku. Aku paham maksudnya. Sosok Sari ingin dikembalikan ke rumah itu. Ingin dimakamkan dengan benar. Tapi aku tahu, kalau aku bawa Dita ke sana dalam keadaan seperti ini, bukan cuma Dita yang akan terancam. Karena rumah itu bukan sekedar tempat tinggal. Itu adalah penjara arwah. Dan aku baru saja membukakan pintunya. Keesokan harinya, aku membuat keputusan paling berani dan paling berbahaya. Membawa Dita kembali ke rumah warisan itu. Pak Sugeng menolak ikut. Katanya, dia tak mau terlibat lebih jauh. Tapi sebelum aku pergi, dia memberiku sesuatu. Sebuah botol kecil berisi minyak wangi dan segenggam bunga kering. Itu bunga staman dan minyak pengusir. Kalau memang arwah Mbak Sari belum tenang, kamu harus kubul tulangnya secara islami. Tapi hati-hati, dia bukan cuma marah, dia tersiksa. Dita duduk diam di kursi mobil sepanjang perjalanan. Matanya kosong menatap lurus ke depan. Tapi di beberapa titik, dia mendadak tertawa cekikikan. Lalu terdiam lagi. Ketika kami tiba di depan rumah, matahari baru saja tenggelam. Langit gelap seperti kain beludru, dan rumah itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma anyir yang tak bisa dijelaskan. Aku membuka pagar dengan tangan gemetar. Lampu senter di tanganku menyinari bagian depan rumah yang sudah dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Pintu depan terbuka sedikit, padahal sebelumnya sudah dikunci polisi. Kami masuk. Langkahku terasa berat. Dita masih diam, tapi tubuhnya seperti lebih ringan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Ia berjalan lebih dulu, langsung menuju dapur. Tak seperti sebelumnya, dia sekarang tahu persis arah jalannya. Seolah-olah dia pernah tinggal di sini. Dan kemudian dia berkata pelan, dengan suara yang bukan miliknya. Di balik tembok itu, di bawah batu besar, kau harus gali. Aku menoleh kaget. Dinding yang ditunjuknya itu adalah bagian yang belum dibongkar oleh para pekerja. Batu yang dimaksud adalah ubin besar di sudut dapur, tempat aku dulu melihat noda merah yang tidak bisa hilang. Dengan alat yang kubawa, aku mulai mengangkat ubin dan menggali. Bau busuk langsung menyembur dari tanah menusuk hidung sampai membuatku muntah. Tapi aku terus menggali. Dita berdiri diam,
mengawasi dengan tatapan kosong. Beberapa menit kemudian, aku menemukan tulang belikat dan potongan tulang rusuk. Lalu tulang tengkorak kedua yang berbeda dari yang ditemukan polisi. Aku terkesiap. Jadi, ada 2 mayat. Dita perlahan mendekat, kemudian berbisik. Kamu pikir cuma Sari? Dia bunuh 2 orang. Satu lagi, bayi itu. Aku langsung gemetar. Sari sedang hamil. Tiba-tiba lampu senterku padam. Seluruh rumah gelap. Dan dari arah ruang tengah, terdengar suara tangisan bayi. Lemah, menyayat, dan perlahan berubah menjadi jeritan penuh amarah. Brak! Pintu kamar atas terbuka sendiri. Lalu suara langkah turun dari tangga. Cepat, tergesa, seperti ada seseorang mengejar kami. Aku buru-buru menggali lebih dalam dan mengeluarkan seluruh sisa tulang. Sementara itu, suara tangisan bayi makin dekat. Lalu terdengar bisikan, "Kalian semua akan ikut denganku." Dita mendadak kejang. Tubuhnya membentur lantai, matanya membelalak putih. Dari mulutnya, suara perempuan tua memaki-maki. "Kalian sudah merusak segelku. Kalian akan kubawa ke neraka bersamaku." Aku buru-buru menaburkan bunga staman ke atas tulang belulang dan menuangkan minyak pengusir. Aku membaca doa meskipun terbata-bata dan gemetaran. Tanganku kotor darah dan tanah, tapi aku tak peduli. Dalam sekejap, semua suara hilang. Angin berhenti. Dita terdiam. Tubuhnya perlahan bangkit. Lalu ia menangis. Tapi kini suara tangisannya benar-benar suara Dita. "Rangga, aku sakit banget. Di dalam sana, aku melihat dia, anak kecil dibungkam bantal." Aku memeluknya. Kami berdua menangis di lantai dapur tua itu. Saat fajar menyingsing, aku mengubur semua tulang dengan layak di halaman belakang rumah, membacakan doa semampuku. Tak ada lagi suara-suara, tak ada bayangan, tak ada bisikan. Rumah itu untuk pertama kalinya terasa hening, tapi bukan hening yang menyeramkan. Hening yang damai. Setelah tulang belulang itu dikubur, suasana rumah perlahan berubah. Tak ada lagi suara tangisan, tak ada bayangan atau bisikan. Dita kembali pulih meski butuh beberapa minggu untuk benar-benar sembuh. Tapi bahkan setelah semua berakhir, hatiku tak tenang. Aku merasa ini belum selesai sepenuhnya. Aku kembali ke rumah itu sendirian sebulan kemudian. Bukan karena ingin tinggal, tapi karena ingin menyelesaikan semua hal yang menggantung. Hari itu, aku membawa serta foto-foto lama dan surat kakek. Ku duduk di ruang tamu sambil memandangi wajah Pak Wiryo yang selama ini ku kenal sebagai kakek keras namun penuh prinsip. Tapi sekarang, wajah itu menyimpan rahasia kelam yang tak pernah terbayangkan. Aku kembali ke loteng. Kotak besi masih ada, kosong. Tapi di bawahnya, aku menemukan ruang kecil tersembunyi di balik kayu lapuk. Di dalamnya, ada satu kotak jati terkunci rapat. Aku paksa membukanya. Isinya, sebuah jurnal. Tulisan tangan kakek berisi catatan harian selama 1980 sampai 1983. Disinilah semuanya terungkap. Sari mengancam akan pergi. Ia tahu aku membunuh Darto, adikku sendiri. Darto menemukan hubungan terlarang antara aku dan Sari. Tapi Sari mengancam akan melaporkan semuanya. Dia bilang dia mengandung anakku. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku ciptakan cerita bahwa dia pergi ke Jakarta.
Sebenarnya, aku kubur dia dan anaknya di bawah dapur. Kunci spiritual kupasang lewat seorang dukun tua dari Banjarnegara. Tapi sejak itu, rumah ini tak pernah tenang lagi. Bergimangasari pun tak dalam rencana kita. Namun rencana Tuhan lebih besar dari semua rencana kita. Aku ingin menyembunyikan ini, tapi kali ini aku harus jujur pada diriku sendiri. Mungkin inilah cara Tuhan menunjukkan bahwa dosa manusia tidak pernah benar-benar tersembunyi. Aku harus bertobat dan membiarkan rumah ini menjadi tonggak pengingat. Aku ingin mengakhiri semua rahasia ini dan meminta ampun atas segala yang telah terjadi. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Jadi bukan hanya Sari yang terbunuh, tapi juga adik kandung kakekku, Darto, dan anak yang belum sempat lahir adalah sepupuku sendiri. Aku memahami satu hal penting hari itu. Rumah ini adalah kuburan dari banyak dosa. Kakek memang menulis dalam surat wasiat agar rumah ini tak dibongkar. Tapi bukan karena rumah itu sakral atau bersejarah, melainkan karena ia menyembunyikan aib keluarga yang begitu kelam. Sore harinya, aku pergi ke balai desa dan membuat keputusan. Rumah itu akan disumbangkan untuk kegiatan sosial setelah dibersihkan dan dijadikan tempat belajar atau panti. Tapi aku juga meminta syarat. Tidak ada satupun bagian dari dapur belakang dan loteng yang dibongkar. Biarkan terkunci. Biarkan mereka yang di sana beristirahat. 3 bulan kemudian, sebuah komunitas pendidikan anak-anak mengambil alih pengelolaan rumah itu. Mereka menata ulang ruang-ruang tua menjadi kelas-kelas kecil. Dita dan aku sesekali datang membantu mengajar. Semuanya berjalan lancar. Hingga suatu sore, salah satu anak kecil datang padaku sambil tersenyum polos. "Om Rangga, aku punya teman baru loh. Namanya Sari. Dia suka main petak umpet di dapur. Tapi dia nggak pernah mau keluar kalau ada orang gede." Aku tercekat. "Kamu lihat dia?" "Iya, tapi katanya cuma anak-anak yang bisa lihat dia. Dia baik, Om. Katanya dia suka kalau tempat ini jadi tempat belajar." Anak itu lalu berlari ceria ke taman. Aku berdiri diam. Di ujung lorong dapur yang kini ditutup permanen, aku melihat sebuah siluet perempuan berdiri sebentar, kemudian hilang di balik cahaya. Untuk pertama kalinya, aku tersenyum. Penutup. Rumah itu bukan lagi tempat penuh teror, tapi juga bukan sekedar bangunan tua peninggalan keluarga. Ia adalah saksi bisu kesalahan masa lalu, sekaligus tempat bagi jiwa-jiwa yang akhirnya mendapat keadilan. Dan mungkin sebuah pengingat bagi kita semua. Jangan sembunyikan aib dalam tembok rumah, karena waktu akan selalu membongkarnya dengan cara yang tak pernah kita duga. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai tamat. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, bantu support channel Abdan Story dengan klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Masih banyak kisah misteri lainnya yang akan menguji nyali dan membuatmu berpikir ulang tentang rumah-rumah tua yang kamu lewati setiap hari. Karena tidak semua yang tinggal di rumah adalah manusia.